Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Kusuma Dewi. Saya dari program studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 20070250006. Di sini saya akan membicarakan mengenai manajemen resiko untuk memenuhi tugas akhir dari Bapak Agung Haryanto dengan mata kuliah manajemen resiko. Baik, kita mulai dari pengertian dari resiko dulu. Resiko merupakan konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau berdampak negatif lainnya yang merugikan bagi siapapun yang mengambil keputusan. Lalu menurut Reje dan Vaughan pada tahun 2008, resiko dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada resiko murni dan spekulatif. Resiko murni itu sendiri adalah resiko yang mana hanya ada kemungkinan rugi atau tidak. Contohnya adalah kebakaran atau kecelakaan. Lalu yang kedua itu ada resiko spekulatif, yang mana resiko tersebut itu hanya ada kemungkinan untung ataupun rugi, seperti investasi saham ataupun obligasi. Lalu yang kedua itu ada resiko fundamental dan khusus. Resiko fundamental ini terkait dengan kerugian yang dimana asal dan akibatnya bersifat secara umum atau impersonal. Contohnya itu seperti banjir, gempa bumi, inflasi, dan lainnya. Lalu yang kedua itu ada resiko khusus atau partikular. Hal ini terkait dengan kerugian yang timbul kejadian secara individual dan akibatnya dirasakan oleh individu itu sendiri. Contohnya adalah pencurian, terus kebakaran sebuah rumah. Lalu yang ketiga itu ada resiko perusahaan. Risiko perusahaan ini adalah risiko yang dihadapi oleh sebuah bisnis atau usaha yang meliputi dengan pure risk, terus speculative risk, operational risk, strategi risk, dan financial risk. Nah, setelah kita mengetahui resiko dan macam-macam bentuk dari resiko atau jenis resiko, kita masuk ke dalam manajemen resiko itu sendiri. Sebenarnya apa sih manajemen resiko itu? Menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS, manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan juga mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, baik bank maupun perusahaan yang lainnya. Lalu ada karakteristik manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko merupakan sebuah pendekatan ilmiah dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti manajemen, keuangan, matematika, statistika, dan lainnya. Lalu yang kedua itu meliputi serangkaian prosedur dan juga teknik yang mana antara lainnya identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan juga pengendalian. Lalu yang ketiga itu bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak dari resiko. Lalu yang selanjutnya adalah manajemen resiko memiliki pendekatan atau teknis itu sendiri. Yang pertama itu adalah pengendalian resiko atau risk control, yang mana tindakan atau pendekatan untuk menekan resiko atau kerugian yang akan dihadapi atau yang dihadapi oleh perusahaan. Antara lainnya adalah tekniknya penghindaran atau avoidance dan juga pengurangan atau reduction. Lalu yang kedua adalah pembiayaan resiko atau risk finance. Hal tersebut terkait dengan perencanaan untuk menyediakan dana sebagai antisipasi resiko yang tetap terjadi setelah dilakukannya pengendalian resiko. Teknik tersebut terdapat dua teknik. Yang pertama adalah penahanan atau retention dan juga pengalihan atau transfer. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap manajemen resiko? Agama Islam sendiri adalah agama yang sempurna dan komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah resiko yang kita bicarakan saat ini. Hal tersebut sudah tertulis di surat Al-An'am ayat 38, surat Luqman ayat 34, dan Islam menganjurkan manusia untuk dapat mengantisipasi dan memitigasi resiko yang terdapat pada surat Yusuf ayat 67.
Selain menyiapkan resiko, Islam juga menganjurkan agar manusia menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan baik dunia maupun akhirat. Hal tersebut sudah tertulis pada surat Al-Hasyr ayat 18. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip syariat terkait manajemen risiko. Kaidah fikih keuangan Islam yang mendasari risk management menurut Kaf dan juga Han dan juga Wahyudi pada tahun 1992 dan juga 2013 dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah al-khairu bidaman, yang mana hasil usaha muncul bersama biaya atau kewajiban. Lalu pendapatan yang diperoleh dengan kepemilikan atau aset. Lalu yang kedua adalah al-gunmu bil gurm, yang artinya untungnya muncul bersama resiko, yang mana kepemilikan aset menimbulkan tanggung jawab dan juga resiko kerugian dan juga pemeliharaan. Pada intinya, Islam tidak melarang dengan adanya manajemen risiko ini, dengan catatan manajemen risiko harus bebas dari goror, maisir, riba dan juga zulum, yang mana zulum itu adalah perlakuan yang tidak adil kepada pihak lain. Karena Islam melarang keras tindakan yang membawa kepada kerugian atau mudorot untuk orang lain. Maka dari itu, kaidah ini mendorong muslim untuk lebih berhati-hati lagi dalam perbuatan dan juga usaha, termasuk ketika kita berada dalam bisnis dan menjalankan bisnis tersebut. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari banyak kesalahan ketika saya menyampaikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang enak didengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.